Assalamualaikum Bu Niar. Waalaikumsalam Bu Asri. Bu Niar, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Tapi ada sedikit yang mengganjal nih di hati Bu. Oh ya, ada yang mengganjal ya Bu ya. Oke, nggak masalah. Karena kan di pertemuan ini kita tujuannya membahas banyak terkait Bu Niar. Kalau boleh tahu, kira-kira apa ya yang mengganjal Bu Niar? Ya Bu, ini saya mau curhat tentang masalah saya di sekolah. Boleh Bu ya? Tentu saja boleh Bu Niar. Begini Bu, pada saat pembelajaran itu ada beberapa siswa saya itu kurang fokus menerima pelajaran. Jadi pada saat saya menerangkan pelajaran, siswa tersebut terlihatnya kayak melamun, seperti tidak memperhatikan pelajaran, begitu Bu. Begitu ya. Artinya si anak itu tidak fokus. Dalam pembahasan kita kali ini berarti membicarakan tentang kurangnya semangat dan fokus anak saat belajar, Bu ya. Ya, betul sekali Bu. Baiklah Bu, saya mengerti maksud Bu Niar. Sekarang Ibu, bagaimana proses yang dijalankan pembelajaran di kelas? Kenapa anak-anak tidak bersemangat sehingga kurang fokus dalam belajar, Bu? Ternyata setelah saya tanyakan kepada anak tersebut, katanya dia tidak sarapan di rumah. Begitu Bu Asri. Jadi katanya orang tuanya itu kalau pagi-pagi pergi ke ladang, jadi tidak sempat menyiapkan sarapan untuk anaknya. Maka dari itu si anak tersebut jadi tidak fokus dan kurang bersemangat karena lapar Bu. Ya, itu Bu terjadinya setiap hari atau di hari-hari tertentu saja, Bu Nia? Eh, Lebih seringnya seperti itu Bu, banyak melamun, seperti banyak pikiran, karena yang dipikirkan anak tersebut mau cepat-cepat istirahat, mau cepat jajan di kantin, karena dia merasa lapar. Berarti Bu yang ada di pikiran anak-anak itu jajan dan ingin cepat ke kantin, Bu ya? Iya Bu, yang ada di pikiran mereka itu cepat-cepat istirahat, kepingin jajan, itu Bu. Baiklah Bu Niar, di sini kan sudah tahu penyebabnya kenapa si anak kurang fokus dan tidak semangat untuk belajar ya Bu Niar ya. Ya, faktor utamanya adalah karena si anak itu lapar Bu, belum sarapan pagi. Terus apa ada lagi yang menurut Ibu hal yang membuat anak tidak fokus dan kurang semangat Bu? Ya, setelah saya telusuri ternyata selain tidak sarapan pagi, bangunnya juga agak terlambat Bu. Kalau pagi-pagi itu jam 6 pagi orang tuanya itu sudah ke kebun atau sudah yang ke kebun, yang ke sawah, yang ke ladang, sehingga tidak sempat menyiapkan sarapan. Dan juga si anak tinggal sendirian di rumah, bangun di rumah, jadi tidak ada yang membangunkannya dan akhirnya pergi ke sekolah sudah terlambat, tidak sarapan lagi. Jadi sesampainya di ruang kelas kurang fokus dan kurang bersemangat. Baik. Jadi ke depannya apa rencana Ibu supaya anak itu bisa kembali fokus dan semangat Bu dalam belajar? Rencana saya ke depannya saya akan berkoordinasi dengan orang tua anak tersebut agar sebelum berangkat ke ladang atau ke kebun atau ke sawah menyiapkan sarapan dahulu untuk anaknya. Dan masalah anaknya telat bangun, orang tuanya setidaknya bisa menyediakan alarm dan akan dibunyikan pada saat waktunya bangun tidur. Wah, Eh,
Itu Bu, rencana saya akan berkoordinasi dengan orang tua murid tersebut. Wah, itu udah bagus sekali, Bu. Nah, kira-kira prioritas utama Ibu itu apa? Prioritas utama saya Bu, saya bagaimana caranya anak tersebut bisa fokus dan bersemangat dalam belajar. Ya, Bu. Langkahnya itu sudah tepat sekali. Ada lain nggak yang ingin Ibu lakukan? Ada Bu, selain berkoordinasi dengan orang tua siswa tersebut, mungkin saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah. Uh, bisa setidaknya kepala sekolah bisa mengadakan pertemuan dengan wali murid dan memberikan sosialisasi tentang permasalahan yang sedang dihadapi oleh siswa-siswa di sekolah kami. Karena kasus yang serupa ini tidak hanya di kelas saya saja, ada juga di beberapa kelas lain. Karena begini Bu, di sekolah kami itu mayoritas orang tuanya pada umumnya itu sebagai petani. Dan karena sekolah kami terletak di pedalaman, pedesaan di pedalaman. Jadi nanti kepala sekolah akan memberikan pemahaman tentang pentingnya sarapan pagi kepada wali murid. Gitu Bu. Berarti Bu, untuk koordinasi tadi, kira-kira siapa aja yang membantu Bu Niar dalam hal ini? Saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat Bu. Karena itu kaitannya tidak hanya di kelas saya saja Bu. Di kelas-kelas lain ada juga kasus serupa yaitu anak yang tidak sarapan pagi. Ya. Bagus itu Bu. Dari hasil diskusi ini, komitmen apa yang bisa Ibu lakukan agar fokus dan semangat belajar anak itu bisa kembali Bu? Komitmen yang akan saya lakukan, saya setiap hari akan mengingatkan siswa untuk tidak lupa sarapan di pagi hari. Dan selain itu juga saya akan berusaha kalau ada di malam harinya menghubungi orang tua supaya jangan lupa menyiapkan sarapan pagi. Ya, itu bagus sekali Bu ya. Semoga apa yang ingin Ibu sampaikan itu berjalan. Semangat ya Bu Niar ya. Ya Bu, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Sama-sama Bu Niar. Semoga bisa bermanfaat ya Bu Niar ya. Assalamualaikum Bu Niar. Waalaikumsalam Bu Asri.